6 produk skincare berlabel BPOM mengandung bahan berbahaya seperti 6 produk skincare berlabel BPOM namun mengandung bahan berbahaya seperti raksa atau merkuri diamankan kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Selamat pagi Slayers, kembali lagi bersama kita di OSIS obrolan cutie bersama duo Slay. Kamu kok kelihatan glowing banget sih? Ada tipsnya nggak? Oh, jadi tuh sekarang kan lagi marak banget nih kayak orang-orang kayak skincare gitu kan, apalagi kayak banyak banget skincare lokal nih yang muncul gitu. Iya benar banget. Jadi juga banyak nih bermunculan kayak owner-owner yang sukses di usia muda berkat brand skincare itu, ya kan? Yes, betul banget. Dan kayaknya hari ini kita ada salah satu owner yang ini tuh kayak ownernya masih muda banget tapi dia udah menghasilkan ratusan juta di dalam 2 tahun gitu. Bener banget. Apa kita langsung undang aja? Kita udah penasaran banget gak sih? Oke. Ini dia owner skincare dari brand MM. Halo Besti, kembali lagi bersama Minbes di sini. Oke, kali ini Minbes akan mereview produk-produk terbaru dari MM Skincare. Pastinya kalian penasaran banget kan, ada apa aja sih produknya Minbes? Nah, yang pertama di sini Minbes punya produk terbaru yaitu produk serum eksfoliasi. Tujuannya yaitu kalau kalian punya permasalahan kulit yang kusam, kulit yang geradakan, nah kalian cocok banget nih pakai produk eksfoliasi dari MM Skincare karena kandungannya itu 10% dan aman banget digunain buat pemula dan lain-lain. Selanjutnya, Minbes punya salah satu serum yang best seller yaitu serum Niacinamide. Serum ini mengandung konsentrasi Niacinamide 10% yang cocok banget nih buat kalian yang punya permasalahan kulit susah banget buat cerah dan lain-lain. Karena produk ini mampu mencerahkan kulit yang kulitnya itu mau bandel sekalipun cocok nih buat dicerahin pakai serum Niacinamide ini. Terus yang kedua, di sini Minbes punya 2 krim. Krimnya yaitu krim pagi dan krim malam. Fokus dari krim ini yaitu selain buat mencerahkan, mengglowingkan, krim ini itu bisa juga buat melembabkan karena kandungannya selain ada Niacinamide ada juga hyaluronic acid. Dan produk ini itu aman digunakan dimulai dari usia belasan tahun nih. Jadi kalau kalian yang baru pemula menggunakan skincare, aman banget nih pakai skincare ini. Selain itu, MM Skincare juga punya produk terbaru yaitu produk retinol. Konsentrasi retinol yang kami punya yaitu retinolnya sangat aman digunakan untuk pemula. Makasih banget Bang udah diundang Iya. ke acara ini. Jadi di sini kita bagi-bagi tipsnya ya Kak. Gimana kak kabarnya? Alhamdulillah ya, baik banget sih, luar biasa. Ya, umur segini ya udah tahu sendiri lah ya, gimana. Iya sih, benar-benar viral banget loh kak. Gimana perasaannya sekarang? Jujur gak nyangka banget ya, di umur segini banyak yang udah kenal aku, yang pakai produk-produk aku ya. Bisa dibilang senang lah, bersyukur sih. Bagi tipsnya dong Kak. Selama ini kan kayak usaha skincare-nya tuh kayak berhasil banget nih, sukses banget nih. Tipsnya apa nih Kak? Sebenarnya tuh nggak ini sih, nggak banyak cincong sih di mana-mana ya. Cuman ya yang namanya aku udah usaha nih yang terbaik, mengeluarkan produk terbaik dan ternyata terbukti ya orang-orang cocok pakai itu, terkenal di mana-mana ya. Mungkin itu yang namanya value dari diri ya. Iya sih, benar banget, kelihatan banget kok, sangat seperti wanita karir yang bervalue gitu loh. Independent woman. Yes, betul banget. Kita mau nanya nih kak, awal merintis bisnis ini tuh idenya dari mana sih? Sebenarnya tuh berangkat dari keresahan sendiri sih, karena kan kita tahu kalau misalkan skincare tuh yang mahal, yang bagus tuh kan biasanya kadang dari produknya luar negeri tuh. Iya benar. Apalagi Korea ya, Korea kan banyak banget tuh. Cuman dari situ kayak aku nyadar, kenapa ya orang Indonesia tuh padahal bisa tuh dia bikin skincare lokal yang kualitasnya tuh sama. Tapi dari keresahan itu aku coba bikin dan ya. Itu berarti buat racikan dari skincare-nya sendiri itu kakaknya ini terjun langsung atau ada dokter yang yang ngeracikin gitu? Lebih ke nyaenting sih, jadi nggak aku sendiri, cuman ya ada orang-orang ahlinya juga sih. Gitu, oke. Bisa kenalin nggak skincare-nya nih kayak apa gitu sih? Terus yang membedakan sama skincare lain itu apa sih? Betul. Itu ya tadi yang aku bilang kayak dia tuh punya value-nya sendiri lah ya. Kalau misalkan yang bedanya mungkin bisa naik ke orang-orang yang udah nyobain gimana manfaatnya, gimana faedahnya. Oke, itu kan
kalau misalnya pandangan orang, nah kita pengen tahu nih pandangan dari Kak Nia sendiri apa sih yang buat PD skincare-nya bisa laku di buat pasaran? ibu Nah, itu. produknya itu kalau kayak gitu jujur aku bingung ya jauh gimana, kan kalau aku sendiri tuh ya aku bikin sesuai apa yang dibutuhin orang-orang aja, mungkin ya itu balik lagi ke value-nya, mungkin dari diri aku juga beda kali ya sama orang-orang yang lain. Oke. Nah, Kak, di sini kan nama produknya itu kan MM Skincare gitu. Ya. Ada nggak sih arti dari MM itu sendiri? MM ini kan pandangannya mulus beling ya, seperti yang kita harapkan kalau kita pakai skincare tuh jadi mulus kayak gitu Iya, kan. pasti Nah, mulus ya. kalau meling itu emang diambil dari nama aku aja sih, kan nama aku yang meling gitu ya. Jadi kita ambilnya dari situ sih. Sesuai harapan lah, nama adalah doa ya katanya. Iya, benar banget. Nah, berhubung di sini udah ada produk skincare dari Kak Nia yaitu MM ini, bisa nggak Kak Nia jelasin tiap dari skincare-nya ini? Oke. Jadi dari MM itu kan dia ngeluarin dari sejauh ini ada 5 produk nih. Itu yang kakaknya pegang itu ada serum, terus juga ya ada day cream, ada night cream, ada retinol, sama ini moisturizer. Kita baru keluarin dengan produk itu. Nah, Kak, dari retinol itu sendiri kan ini nih agak udah marak banget nih retinol, tapi pada takut gitu loh, kayak makainya tuh pada takut. Ada nggak kayak tipsnya dari kakak gitu? Disclaimer dulu ya buat semuanya, kalau misalkan dari skincare MM ini beneran aman banget. Cuman disarankan tadi buat retinol itu cukup penggunaannya itu seminggu 2-3 kali aja. Nah, jadi selang-seling gitu. Tapi dijamin untuk produk aku ini semuanya aman, karena ya, kita punya izin di BPOM ya semuanya. Ada izin di BPOM, jadi aman. Bisa dicari produknya skincare mulus beling apa ya, kan pasti itu. Mungkin bisa ditunjukin lagi Kak ke kamera biar tuh kamera Aman ya. di zoom. Kita semua aman guys. Oke, selain udah bahas nih jenis-jenis dari skincare dari brand MM ini, kita boleh tahu nggak sih Kak, kira-kira sebulan itu penjualannya kira-kira aja berapa? Waduh, jujur kalau itu aku nggak tahu ya. Tapi aku stop hitung di 122 sih. Ya, Itu dalam 1 bulan ya? Itu 1 hari. Oh, 1 hari. Ya ampun, jadi banyak banget ya guys ini Kak. Oke. Wow, ya ampun, jadi banyak banget ya guys ini Kak. Oke. Wow, pantas ya kayak jadi sukses banget di usia muda Iya, loh. Terus Oke. untuk omsetnya dalam sebulan itu berarti berapa, Kak? Jujur nggak nyampe melebihi Sultan Andara sih ya. Iya, bener ya. Kalau Sultan mau di atas banget gitu ya. Siapa tahu segera bisa menyusul. Iya, Gak ada yang tahu. Iya. Cuma kalau omset sebulan itu mungkin bersihnya di sekitar 300 kali ya. Ini nggak apa-apa nih, Ya. skill Ana nggak apa-apa. Ana nggak apa-apa. Apa Kak, ini malah kelihatan banget ya kejujurannya gitu loh. Kelihatan suksesnya gitu. Iya, memang kita tetap humble aja ya. Ya, misalnya kalau bisa sombong ya guys ya. Kita di humble aja di Iya, sini, nggak ya. sombong kok guys, ini cuma ya biar makin semangat aja kalian. Siapa tahu bisa jadi kayak Kania kan nggak ada yang tahu ya. Jadi motivasi aja. Iya bener banget. Nah mumpung kita lagi bahas skincare nih, kan sedang ramai nih di bener kan, nih banyak kan sosmed gitu kan, banyak yang ngomongin kayak bahan-bahan yang berbahaya di dalam skincare kayak merkuri, hidroquinone gitu kan. Nah sebagai salah satu dari owner dari skincare, gimana sih tanggapannya? Kita pengen tahu deh tanggapan dari Kak Nia. Kalau itu jujur gimana ya cara ngomongnya tuh bingung, karena ya terserah mereka ya. Tiap owner punya haknya masing-masing lah. Cuman yang aku tekankan di sini yang penting produk aman-aman aja sih, jauhnya aman-aman aja. Oke, jadi nggak mikirin ya yang lain ya, fokus ke Yang terserah. iya terserah banget. Nah, di sini kita ada Fiti nih, Kak. Katanya tuh dia korban dari skincare yang Kakak. Oh ya? Yes, betul. Jadi kita ada videonya, kita Iya, lihat dulu udah banget. ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Intania. Di sini saya sebagai salah satu korban dari Mulus Meling Skincare atau MM Skincare. Di sini saya akan menunjukkan produk skincare-nya yang telah saya pakai selama kurang lebih 3 bulan. Nah, di sini yang membuat saya tertarik dengan produk MM Skincare karena di hasil reviewan dari pengguna, yaitu menghasilkan glowing lebih cepat, kemudian mencerahkan juga lebih cepat. Di sini seberjalannya waktu setelah saya memakai MM Skincare, itu awalnya gejalanya muka saya terasa panas, kemudian disusul dengan rasa gatal parah
lalu berujung seperti ini. Nah, sebelumnya saya tidak pernah mengalami kondisi muka yang separah ini. Dan sekarang saya bingung mengatasinya bagaimana, mengobatinya bagaimana, karena sudah terlanjur muka saya rusak. Baik, di sini saya sebagai pengguna Skincare, saya sangat merasa dirugikan karena kondisi muka saya semakin hari semakin parah. Saya tunggu pertanggungjawaban dari pihak Skincare. Ya. Nah itu tadi Kak Fitrinya. Jadi tanggapan kakak gimana nih tentang video yang korbannya tadi? Itu bohongan kali, paksa sekali. Gak mungkin kayak gitu. Buktinya aja tadi surat BPOM-nya ada kan? Surat izin berdirinya pabrik juga ada palsu sekali. Tapi gimana sih cara mengatasinya? Bisa ada kayak gini beneran gitu Kak? Kan kita kan juga nggak tahu ya. Kan Mempengaruhi ini dari pembeli lain gitu. Kayaknya nggak harus sih. Kan ya tau sendiri lah, tiap harinya aku jual produk itu 1.000. Dan 1.000 itu capek kayak gitu. Paling macam bohongan. oh, bisa. Mungkin ya. Kita kan juga nggak tahu. Bisa aja memang dia udah pakainya yang salah. Jadi bisa aja kan. Siapa tahu dia pakai skincare lain, kamu klaim skincare aku. Iya, nggak Tapi tahu. juga skincare itu cocok-cocokan. Nah, Iya, benar. Di dia nggak cocok, di orang lain cocok gitu ya. Iya. Bahas skincare dan juga bahan-bahannya kayaknya kurang afdol ya kalau kita nggak ngambil ahlinya. Gimana kalau kita panggilin aja? Boleh banget. Oke, silakan masuk dokter. Halo guys, balik lagi sama owner Nia di sini. Buat kalian-kalian yang masih punya permasalahan kulit, terutama buat jerawat-jerawat atau brusan-brusan kecil, di sini owner Nia punya retinol sama ada moisturizer-nya juga. Ini tuh sangat-sangat aman ya guys, sudah terbukti owner Nia udah jual sehari itu bisa nyampe 1.000 ya. Jangan lupa beli ya. Produknya sangat-sangat aman, udah BPOM. Jangan lupa beli. Ada di Keranjang Kuning. Halo guys, sebelumnya saya izin stitch ya kakak owner dari Skincare. Nah sebelumnya nih Doksis mau review nih, waktunya review produk skincare ya. Di sini udah Doksis sudah beli ada krim pagi, krim malam, ada retinolnya juga. Doksis beli mandiri ya, jadi nggak di endorse. Doksis di sini mau uji lab secara mandiri di SIG. Jadi SIG itu apa? Bagi yang belum tahu, SIG itu merupakan laboratorium yang sudah terstandar pemerintah untuk melakukan uji lab skincare ya. Bisa yang lain juga. Nah, nanti Doksis akan menunjukkan hasil uji labnya. Biar teman-teman semuanya tahu produk ini berbahaya atau tidak, overclaim atau tidak ya. Jadi uji labnya ini Doksis tunjukkan di sini. Bisa dilihat. Jadi, dari hasil uji labnya ditemukan bahwa produk ini itu positif merkuri, teman-teman, merkuri. Jadi merkuri itu bahaya banget ya, nanti bisa nyebabin akronosis. Jadi buat teman-teman di luar sana, ini Doksis tidak approve ya, karena produknya bukan cuma overclaim tapi bahaya ya, ada merkurinya teman-teman. Jadi saya izin stitch, owner minta tolong untuk segera diperbaiki karena izin BPOM aja itu nggak cukup ya owner ya. Ini dari pihak BPOM bisa langsung untuk cek kembali terkait dengan produknya. Hati-hati owner. Selamat pagi Ibu Anar. Ya, silakan dulu. Jadi ini nih, kan kita lagi bahas skincare nih, gak afdol banget kalau nggak mengundang ahlinya, dokternya. Mau bahas-bahas ya, bagaimana sih kayak bahan-bahan yang aman gitu loh. Menyambungkan dari obrolan tadi ya sama Kak Nia. Gitu. Jadi dari dokter mungkin dikenalin dulu siapa sih sebenarnya dokter itu. Ini kan saya di sini memenuhi panggilan ya, ada yang menghubungi untuk kepentingan semuanya, jadi saya datang seperti itu. Jadi perkenalkan sebelumnya saya Doksis atau nama lengkapnya itu dipanggil Dokter Eksis ya, tapi kalau di TikTok di sosial media itu manggilnya Doksis kebanyakannya, manggilnya Doksis seperti itu. Oke. Jadi Doksis ini viral atau lagi banyak diomongin kan? Iya. Membahas skincare yang abal-abal mungkin. Iya, benar banget. Sebelumnya kayak tujuannya apa sih buat bahas-bahas? Mau prihatin ya, asalnya itu karena prihatin karena banyak skincare yang kemudian baru bermunculan seperti itu. Kemudian kok saya rasa kok ternyata terlalu cepat ya skincare-nya itu, dari satu nyusul lagi. Kemudian saya ini ada rasa curiga gitu.
kok bisa skincare itu tuh langsung meledak seperti itu ya. Kemudian efeknya juga langsung mulus-mulus, langsung putih kayak gitu ya. Jadi dari rasa kecurigaan itu gitu, akhirnya apa saya mencoba yang di VTV itu kan banyak saya uji lab kayak gitu ya. Jadi tujuannya itu membuktikan apakah produk yang digunakan masyarakat itu benar-benar aman atau kemudian tidak aman atau ada efek samping kayak gitu. Sebenarnya tujuannya itu tuh ingin mengedukasi aja gitu. Ada nggak dokter produk skincare yang lagi dipantau sama dokter gitu? Kalau lagi dipantau banyak ya sebenarnya, karena yang viral banyak ya, yang tiba-tiba viral penjualannya langsung tinggi itu kan banyak. Jadi semuanya pasti dipantau, semuanya pasti satu-satu akan diuji, hasilnya uji labnya akan ditayangkan di TikTok nanti, jadi stay tune di TikTok saya ya gitu, lihat satu-satu kayak gitu ya. Oke, ngomong-ngomong nih, untuk bahan-bahan yang bahaya itu kan sebenarnya udah dari dulu ya dok, Iya. merkuri gitu-gitu kan. Iya. Nah, kenapa kok munculnya baru sekarang gitu dok? Sebenarnya karena masyarakat ya, karena faktor dari tingkat konsumsi masyarakat ya, tingkat pemakaian masyarakat dari skincare itu kan pinginnya ya instan, pengen cepet gitu, pakai langsung pengen langsung kelihatan putih, fleknya memudar gitu. Sedangkan kalau flek kayak gitu kan nggak bisa pakai skincare ya, terus harus treatment ke dokter, treatment itu juga membantu gitu. Tapi kok banyak bermunculan ini pakai ini langsung memudar dalam seminggu, dalam ada yang 3 hari gitu. Itu kan sebenarnya enggak itu ya, sebenarnya kalau di saya yang sudah berkecimpung di skincare cukup lama, kayaknya kok kurang logis gitu saya. Makanya itulah yang membuat bahan-bahan yang kayak berbahaya itu muncul lagi, karena itu cepet dipakainya, cepet efeknya gitu. Jadi langsung kelihatan ya daripada dipakai lagi gitu. Ini sekarang tuh kan kalau ngomong masalah perawatan ya dok, Iya. itu kan banyak banget nih sekarang dokter yang abal-abal gitu. Betul. Ngapain dokter sih? Sebenarnya dokter abal-abal itu sebelum sekarang tuh dari dulu juga udah banyak ya itu. Sebelum di dunia perskincarean mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau misalnya dulu operasi apa, kadang karena masyarakat kurang concern ternyata dokternya yang melakukan operasi itu abal-abal gitu. Sekarang lagi hype-nya skincare, terus yang sejalan dengan adanya dokter abal-abal itu yang owner ngakunya dokter itu banyak ya, itu owner ngakunya dokter. Saya dokter ini produknya ampuh nih buat putih segala macam. Sebenarnya itu bukan dokter ya, itu hanya owner yang kemudian menaruh kepercayaan pada publik untuk membuat dari skincare-nya itu gitu. Jadi kok tanggapannya ya miris ya, miris. ya, karena banyak banget juga korban-korbannya ya dok. Banyak banget. Oke. Nah dari owner sendiri nih Kak Nia, itu merasa terancam nggak dengan adanya dokter eksis ini yang menginvestigasi skincare itu sekarang? Kalau terancam jelas enggak ya, kenapa harus terancam gitu. Balik lagi ke ya kan kita sebagai penyedia para konsumen gitu, konsumen kita yang jelas mereka minta instan, mereka jelas kita yang cepet-cepetnya kan kita menyediakan inovasi baru, produk baru. Itu terserah konsumennya membuktikan gimana produknya. Jelas kalau misalkan terancam jelas enggak. Memang saya bukan dokter di sini, cuman saya punya tim yang ahli expert juga di bidangnya. Jadi kalau misalkan terancam juga Karena memang di awal skincare ini juga ada keinginan dari konsumen ya, yang menyesuaikan ya. bukan semuanya pure dari saya ini ya enggak dong. Iya benar. Tadi kan kita udah mendengarkan tanggapan dari Kak Nia tentang perbedaan dari doksis ini sendiri. Terus tanggapan dari doksis sendiri itu tentang Kak Nia gimana nih, yang owner tapi bukan dokter? Gimana nih dok? Tanggapan saya kalau misalkan owner itu skincare ya, owner skincare bukan dokter itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kembali lagi bahwa harus ada tim expert yang kemudian dibalik dari ownernya itu gitu. Kemudian owner tidak boleh artinya menyebutkan atau mempromosikan dengan overclaim. Jadi misalkan contoh ingredientsnya apa dan berapa persen, kemudian Jadi maksud Anda saya bukan di sini. Dari Bukan, awal bukan. juga saya sudah menyebutkan saya bukan dokter. Saya punya expert ya kan. berbicara sini, berbicara sini, kita ada baru menjelaskan Dari awal dong, dari awal. Karena kan owner yang bukan dokter kan banyak Pak, jadi kita berbicara ke situ. Berarti gitu. Anda dari awal juga Iya, saya ingin menjabarkan apa yang fenomena yang terjadi, bukan artinya Tapi seakan-akan Anda punya saya dari enggak dong, tidak dong. konteksnya bukan Konteksnya saya. Guys, kita dengerin dulu ya kak. Kita dengerin. Ya gini kita ngomong konteksnya umum ya, Iya, bukan dari kita tanya dulu apa dari dokter ya. Tapi ada saatnya kita bisa memberi tanggapan mungkin kan ya. Oke. Jadi ini saya ya, oke. Jadi mungkin bisa tenang dulu ya, karena ini kita ngomong konteks umum soal owner yang bukan dokter itu kan bukan hanya
Kak Nia aja gitu, banyak gitu loh. Artinya kalau misalkan tanggapan saya tidak apa-apa, owner bukan dokter tidak apa-apa, asalkan di belakang dari si owner itu punya yang namanya tim expert yang meracik seperti itu, dan ownernya juga harus bertanggung jawab. Artinya kalau ingredientsnya itu dengan persenannya itu harus diomongkan sesuai dengan apa yang ada di produknya gitu. Tidak boleh artinya demi penjualan, demi naik penjualan tidak sesuai gitu, artinya overclaim gitu ya, atau yang lebih parah lagi malah menggunakan bahan-bahan yang berbahaya kayak merkuri sama hidrogenol gitu. Jadi nggak apa-apa ya sebenarnya, cuman kesadaran owner aja, owner harus lebih harus sesuai dengan Saya sadar kok di sini ya, sangat penuh dengan kesadaran. Iya, gini kan. Jadi tidak bicara soal hanya satu skincare ya, atau skincare kakak aja. Artinya banyak owner yang bukan dokter gitu yang bicara terkait dengan overclaim produk gitu. Jadi bukan hanya skincare kakak aja gitu, banyak di luar sana. Tapi saya kayak Tapkes semuanya. seakan-akan tapi Anda mau mojokan saya. Ya bukan hanya satu ya, secara umum gitu. Banyak, mungkin bisa dilihat banyak gitu ya. Dulu ya, ini ya. Nah di sini kita ada tim kita nih yang Iya. ada di tempatnya MMC. Iya. Itu membuktikan ya. Iya, benar benar banget. banget. Ya, kita bisa lihat dulu. Videonya ya. Baik, selamat siang Slayer. Di sini saya Alma, selaku reporter melaporkan dari PT MM. Di sini kami mendapatkan informasi tentang bahan-bahan berbahaya yang dipakai pada skincare dengan brand MM. Baik, langsung saja kita melakukan investigasi lebih lanjut. Baik, silakan. Ini adalah kondisi di mana pekerja dari MM PT MM. Ada apa ini? Itu ada kamera. Tenang, Mbak. Kenapa ini? Tenang, Mbak. Kita di sini sedang melakukan investigasi. Tidak perlu khawatir, Mbak. Di sini saya melakukan investigasi tentang adanya berita bahwa PTMM ini menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti merkuri atau menggunakan hidrogenol pada produk skincare. Dan Mbak sendiri, apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Saya sangat menyangkal dengan pernyataan Mbak seperti itu. Ini juga kenapa tiba-tiba ada kamera di sini ya? Maksudnya apa ini? Tenang Mbak. Di sini kami hanya ingin mengkonfirmasi tentang hal itu. Apakah Mbak bersedia untuk ditanya-tanyain? Mbak, saya nggak bersedia. Orang di sini jelas-jelas menggunakan bahan alami kok. Nggak ada yang seperti Mbak katakan tadi. Jika menggunakan bahan alami, Mbak bisa tenang saja dan bisa mengkonfirmasi kepada khalayak di luar sana. Sebenarnya apa saja bahan-bahan dari produk yang PTMM pakai ini? Kami jelas menggunakan bahan-bahan alami dan kami sangat milih bahan kimia, tidak seperti yang Mbak katakan tadi. Dan untuk bahan-bahan ini Mbak sudah lihat di sini kan, kami menggunakan bahan-bahan terpilih dan sangat. Gak usah dideketin kameranya. Baik, Slayer, sebagaimana kita tahu, di sini bahan-bahan yang sudah tadi di-shoot ada yang menggunakan merkuri. Baik, segitu saja untuk investigasi lebih lanjut. Nanti, baik Slayer, seperti tadi yang sudah dilakukan investigasi, didapati bahwa bahan yang digunakan yaitu ada bahan merkuri di mana, dan kita tahu bahwa merkuri merupakan bahan yang berbahaya, terutama dipakai dengan skincare. Baik, sekian investigasi dari saya. Kembali ke studio. Loh, apa ini maksudnya? Ini kalian udah kerja sama yang sebelumnya ya? Kalian udah saya sebagai dari situ loh. Kalian otomatis harusnya percaya loh ya. Kan saya juga datang ke itu. Jelas-jelas saya sini punya bukti. Saya punya Bepom, saya juga punya produk. Ini maksudnya dia ini tuh asal nggak boleh kalau dibuktikan kok. Benar. Duh, capek juga ya kerja di reporter. Pusing, lapar, mana tadi kena marah pegawai pabrik pula. Tapi kira-kira makan apa ya? Apa ya? Ada dimsum. Kayaknya sih dimsumnya enak ya. Kita coba aja kali ya. Kalian lihat gak sih looksnya? Ada mentai sama cheese. Enak banget deh kayaknya. Mari kita coba. Kita cobain yang mentai dulu ya. First bite. Enak banget. Ini approve sih, dagingnya kerasa banget pokoknya. Nah, sekarang kita coba yang cheesy. Enak banget. Yang cheesy tuh gak kalah enak dari yang mentai. Jangan lupa order. Maaf ya, Slayer, maaf ya. Itu di luar dari kita ya. Kalau kita
Agak shock ya, saya agak shock ya. Kok tiba-tiba siapa kakak ownernya kok tiba-tiba langsung boom gitu ya, agak shock sebenarnya ya. Kita juga shock ya. Terus kita juga agak kaget. Saya juga kayaknya ini kok pernah dijebak gitu, nggak ada yang dijebak ya sebenarnya. First time kita menghadapi kegaduhan. Jadi kalau ngomongin tanggapan ya sebenarnya kan tadi kan ibu kakak owner tadi kan bicara soal kalau saya merasa menuduh si kakak ownernya kalau misalnya skincare-nya itu overclaim lah, berbahaya segala macam ya. Sebenarnya kalau kita bisa lihat dari reaksinya aja ya. Saya kan kita di sini bicara soal skincare universal yang seperti itu ya. Tapi melihat reaksinya tadi langsung merasa gimana gitu, terus kemudian langsung melakukan sesuatu kayak gitu, berarti kan apa kesimpulannya? Nah itu kan apa kesimpulannya? Tuh, jadi sebenarnya saya tuh kan mungkin teman-teman yang di sini maupun yang di rumah juga udah tahu kalau saya tuh juga menunjukkan hasil lab yang di VT itu ya, bukan cuma 1, 2, 3 termasuk banyak, termasuk tadi yang dari MM ya, dari MM Skincare tadi saya juga pernah melakukan uji lab dan hasil ujiannya bisa nanti saya kasih ke tim ya buat nanti ditunjukkan hasil uji labnya. Kalau misal teman sudah ada banyak termasuk Udah pernah review ya? Ya udah pernah. Makanya tadi saya melihat reaksi dari kakak ownernya sejalan ya dengan apa yang hasil dari uji saya gitu ya. Tuh. Mungkin gitu ya. Sebenarnya ada yang mau disampaikan untuk pemirsa di rumah ya. Kalau ngomongin kandungan ya, sebenarnya kandungan skincare itu kan bervariasi. Artinya dari sisi owner atau dokter yang punya itu bisa memvariasikan tergantung dengan kebutuhan kita apa tujuan target marketnya seperti apa. Tapi kembali lagi semuanya itu harus sesuai SOP, harus BPOM. Artinya kalau sudah BPOM ya nggak boleh kalau nggak dicek ya nggak boleh asal-asalan gitu kan. Tadi kan si ownernya tadi bilang ini sudah BPOM. Artinya kan kalau udah BPOM ya harus bisa bertanggung jawab. Kuncinya kan itu kan. Kalau saya lihat betul harus konsen, nggak cuma bisa menunjukkan tapi harus bisa berkelanjutan kayak gitu. Boleh mau bikin apapun boleh, tapi harus bertanggung jawab. Nggak boleh ada bahan-bahan berbahaya. Contohnya apa? Ada hidrogenan, ada merkuri gitu ya. Kenapa coba dengan bahan-bahan itu tuh nggak boleh dilarang itu? Mungkin dari teman-teman tuh ada yang tahu nggak? Jadi alasannya itu karena mereka bahan-bahan itu tuh bisa menyebabkan yang namanya ochronosis. Ochronosis itu kulitnya mungkin nanti di video bisa dilihat kulitnya itu jadi hitam gitu ya, jadi kayak kebakar gitu, dan itu penyembuhannya lama sekali. Makanya wanti-wanti saya itu gitu, dan itu perhatian saya itu kalau misalkan banyak korban di luar sana yang kemudian menderita ochronosis kayak gitu kan, kerugiannya lebih besar dari apa yang dibeli dari harga skincare-nya gitu loh. Jadi kita ya, bareng-bareng untuk edukasi. Berarti kalau kita salah dalam memilih skincare itu sama kebalikan ya. Betul. Jadi harus pemirsa di rumah players ya, hati-hati nih dalam skincare. Benar. Jadi episode ini ya kesimpulan yang bisa kita ambil itu buat players hati-hati dalam memilih skincare, jangan milih yang instan aja. Prosesnya kita harus lihat bahan yang digunakan itu apa, terus kegunaannya apa gitu. Sesuaikan. Jangan mau langsung instan ya. Iya. Sama kalau bisa dilihat kalau misalnya mau beli skincare atau skincare dilihat yang udah ada uji labnya. Nah itu Bisa jadi tambah edukasi ya buat saya di rumah. Oke, mungkin kita tutup ya acara Kali ini, di episode hari ini, bye players. Itu sambil buka produknya benar Ya. ngomong yang itu Nah itu nanti ya. jangan berbahaya nanti ada kulit gitu ya. Siapa tahu ini bagus. Untuk membuktikan ya, untuk membuktikan langsung ke itu ya, ke standarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat-umat skincare, habis podcast tadi izinkan mengirimkan pesan dari langit masalah skincare ini. Banyak umat-umat manusia ini tersesatkan hanya karena sebutir skincare. Kecantikan, keindahan, mulus, meling, MM itu
sebenarnya adalah semua yang dikejar oleh umat manusia. Tapi apakah agama itu melarang skincare? Wahai umat-umat yang berskincare, dengarkan perkataan ini. Skincare itu untuk memperindah sebenarnya dibolehkan. Kenapa? Karena Allah menyukai keindahan, dan sesungguhnya siapa yang mencari keindahan dengan niat yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan dan menjadi pahala. Tapi kembali lagi, skincare yang dipakai itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama jelas harus halal, nggak boleh ada B2, nggak boleh hasil skincare nyolong, apalagi skincare korupsi, itu mohon maaf haram. Yang kedua, skincare-nya itu juga harus label MUI alias halal dan thayyib. Juga ketika kita berskincare, kita harus memutihkan niat, mencari niat yang sebenarnya. Apakah skincare itu hanya untuk, biasanya cewek-cewek untuk flexing, untuk memamerkan, nih kulit gue putih, kulit gue beling, astagfirullah. Itu adalah contoh yang pertama sombong, yang kedua ria. Itu jangan ya, wahai umat-umat skincare. Niatkanlah mencari keindahan itu yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk merawat diri sendiri. Dan mungkin perkataan terakhir nih, buat pesan-pesan buat umat-umat skincare. Bolehlah muka kalian sering terkena skincare, tapi jangan lupa mukanya juga terkena air wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terbang ke langit lagi dong. Iya dong, terbang ke langit lagi